Ya keluarga saya butuh waktu 3 bulan pada keluarga untuk menjelaskan pada istri saya. Iya. Kebetulan istri saya adalah berlatar belakang guru. Oh iya. Mungkin menulis lagi. Menulis lagi. Iya. Dalam bentuk Menulis buku, itu adalah satu bukan saja keterampilan tapi suatu yang sudah mendarah daging pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Dilaksono. Dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan meneruskan yang beberapa waktu yang lalu, hari ini saya juga ditemani Mas Adi Sutarwiono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Ya, Mas Adi, Anda ini kan orang yang melewati beberapa fase dalam hidup dan semua orang juga mengalami itu sebetulnya kan, bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Mas Adi Sutarwiono ini yang bisa dipanggil Mas Awi, beliau dulunya aktif sebagai seorang jurnalis dan kemudian akhirnya terjun ke gelanggang politik praktis. Iya. Nah ini kan ada sesuatu dua hal yang berbeda Mas. Iya. Waktu itu gimana sih Mas prosesnya waktu itu? Iya, saya menjadi wartawan tahun 96. Iya. Waktu itu wartawan Surya, Harian Surya, masih bermarkas di Jalan Basuki Rahmat. Oh, Basuki Rahmat. Iya, seberang dekatnya sekarang Gramedia Expo. Gramedia Expo ya. Ya, berimpitan lah. Saya belajar dari jurnalistik itu dan kemudian pada saat itu memang lagi munculnya demonstrasi aksi unjuk rasa dari PDI Pro Mega yang kemudian menghantarkan saya kenal dengan beberapa tokoh, Mas Bambang Deha yang kemudian menjadi wali kota Surabaya, kemudian ada Pak Insinyur Sucipto yang waktu itu menjadi ketua PDI Pro Mega Jawa Timur yang kemudian menjadi sekjen PDI Perjuangan. Dan kemudian dari perjalanan jadi jurnalis itu tahun 2003 atau sekitar 7 tahun setelah saya menjadi wartawan, saya ditawari untuk bergabung PDI Perjuangan. Yang menawari adalah Mas Bambang Deha dan Pak Saleh Ismail Qadar pada saat itu. Dan saya bersyukur saya belajar politik itu ada mentornya. Mentornya ya Mas Bambang Deha dan Pak Saleh. Orang-orang yang secara kapabilitas memang iya betul. Ya udah sudah matang ya. Iya, sudah matang ya. Dan saya mendapatkan saya justru mulai dari caleg nomor alas sepatu. Dan tahun 2004 itu. Kemudian saya pokoknya ini dihayati sebagai belajar dulu. Oleh Mas Bambang Deha saya dinasihati seperti itu dan saya juga kemudian belajar banyak dari dunia politik. Kemudian saya bekerja di Harian Surya, kemudian berpindah tahun 2000 berpindah ke Tempo, baik itu Tempo media online maupun Tempo koran dan majalah itu ya. Saya memberikan kontribusi berita di 3 media itu dan kemudian saya menghayati kok ternyata berbeda ya. Orang wartawan itu biasanya berada di pinggir arena. Di pinggir arena, oke. Untuk mencatat kejadian di tengah arena. Ya. Tokohnya dan perilakunya. Dunia politik itu berbeda. Saya justru berada di tengah arena. Yang kemudian dicatat oleh orang lain. Nah itu perbedaannya. Jadi ada situasi yang kemudian saya harus beradaptasi itu dan itu cukup lama. Ya. Karena orang dunia wartawan itu tidak biasa disorot oleh banyak orang ya.
secara garis besar mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita menjadi wartawan, tugas kita menyuguhkan fakta. Betul. Sebagai seorang politisi, kita menjadi fakta itu Iya. sendiri. Nah, ini kan jadi persoalan sebetulnya kan. Yang satu adalah kita mencoba menyampaikan banyak hal apa adanya. Iya, iya. Iya. Sementara sebagai figur yang muncul di fakta itu, Betul. kita tentu saja punya kepentingan-kepentingan. Nah, Iya. Mas Awi, manajemennya yang digunakan itu apa supaya supaya Anda tentu saja akan tetap menghormati masa lalu, menghormati profesi jurnalis. Gitu. Sementara Anda sebagai seorang politisi kan ada pertanggungjawaban ekstra ke partai misalnya. Iya. Nah, ini manajemennya gimana? Saya kedua dunia ini, dunia profesi ini antara wartawan dan dunia politik itu sama-sama punya kesamaan yang sama, yakni connecting people. Jadi dia harus punya ketersambungan dengan manusia dan manusia lain. Apakah tokoh masyarakat, apakah masyarakat biasa dan sebagainya, dia harus punya. Nah, itu kesamaannya. Dan kemudian saya karena kebiasaan bertemu dengan banyak orang itu, pada waktu menjadi wartawan ya saya kemudian menjadi lebih mudah untuk beradaptasi. Kemudian memang di organisasi politik saya kemudian harus taat tertib pada aturan regulasi yang ada, pada hierarki yang ada. Nah, itu. Ya, ini tentu membutuhkan proses ya, belajar. Kemudian harus tunduk pada pimpinan dan sebagainya. Yang Mas itu Awi, tidak bisa seenaknya sendiri seperti dunia wartawan. Gitu. Kalau wartawan kan dia mau nulis apa gitu. Harus apa adanya kan gitu kan. Dia muntah apa adanya gitu. Mas Awi, kita kembali yang terjadi pada tahun 1996 dan seterusnya. Waktu itu Mas Awi dikenal sebagai jurnalis yang sangat kritis gitu ya. Khususnya terhadap dominasi pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Tidak semua wartawan, tidak semua jurnalis itu berani pada posisi itu. Yang ada di pikiran Mas Awi pada saat itu sebetulnya apa sih? Ya, saya hanya memotret, menulis, kemudian menyajikan fakta-fakta yang saya lihat gitu. Jadi kalau ada orang digebukin ya itu saya potret. Kalau ketika akhirnya Mas Awi digebukin pada saat itu, ya itu juga dipotret orang lain. Jadi asal tahu saja. Saya juga diingatkan sebaiknya jangan ditulis dan sebagainya ya. Keputusan untuk tidak memuat itu bukan di saya, tapi keputusan redaktur. Jadi asal tahu saja Mas Awi ini dulu pernah ketika menjadi jurnalis itu sempat menjadi korban kekerasan lah. Betul. Dan ini mungkin kalau kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan yang lain tahu bahwa ya ini konsekuensi dari kegiatan kita sebagai seorang jurnalis gitu. Tentu saja harapannya semoga tidak terjadi lagi lah. Semoga tidak terjadi lagi. Ya, Mas Awi, kembali lagi ke soal transisi dari Anda sebagai seorang jurnalis menjadi seorang politisi. Tadi Anda sebutkan ada beberapa orang yang menjadi mentor. Nah, soal keperpihakan, Mas Awi. Kalau dulu sebagai jurnalis itu kan jelas keperpihakannya kan kepada kebenaran, kepada fakta itu sendiri. Sekarang sebagai seorang politisi, Mas Bambang Dea pada waktu itu mengajar kepada saya untuk bahwa PDI ini punya akar historis yang kuat pada ajaran-ajaran Soekarno, pada PNI, pada figur-figur Soekarno. Itulah saya mulai belajar, saya mendalami tentang keberpihakan pada kelompok yang kemudian disebut dengan Marhen itu. Kemudian Mas Bambang Dea juga, Pak Saleh Mukadar juga kemudian mengajarkan untuk berempati pada mereka. Sehingga kalau kemudian menjadi punya kesempatan untuk menjadi pemimpin politik itu menjadi concern kebijakan di tempatnya masing-masing. Dan itu ditunjukkan oleh Mas Bambang Dea ketika dia menjadi wali kota Surabaya. Dia membebaskan biaya pendidikan untuk SD dan SMP dan kemudian SMA diteruskan oleh Bu Risma. Gitu. Kemudian Mas Bambang Dea juga tidak segan-segan untuk waktu wali kota itu belusuan, ketemu dengan berbagai orang dan sebagainya di orang-orang kampung. Sehingga menurut saya naturnya itu tidak kehilangan, gitu. Tidak kehilangan aspek alaminya. Gitu. Mas, tapi akhirnya kan muncul pemikiran seperti ini ya, bahwa pada suatu saat kita akan berpikir bahwa rakyat itu benar gitu. Tapi pada saat tertentu kan tidak selalu benar sebetulnya. Ada beberapa pemikiran mereka ya mungkin karena referensi yang terbatas macam-macam belum tentu benar juga. Dalam menghadapi gap seperti ini, kira-kira siasatnya seperti apa? Ya memberikan pengertian secara gradual.
Kan mestinya politik itu kan kemudian pada satu titik dihayati tidak ada yang benar, tapi tidak ada yang salah. Cuman posisinya saling mendekatkan itu. Mereka saling mempertemukan berbagai pikiran, kemudian menyusun titik temu pikiran. Gitu. Kemudian kalau Mas Hendra punya pandangan A, saya punya pandangan B, kemudian kita saling berdialog, lambat laun kan ada interaksi yang semakin dekat. Gitu. Dari interaksi itu harapannya ada titik temu. Iya, gitu betul. ya, seperti itu. Sehingga dalam strategi politik, strategi kebijakan itu semakin sering berdialog dengan masyarakat, itu akan semakin meminimalisir potensi kesalahpahaman, potensi ketidakmengertian dan sebagainya itu. Ya, Mas Awi, ini ada rasan-rasan sedikit. Bapak Adi Sutaryono ini ketua DPRD Kota Surabaya dan beliau juga aktif di sebuah partai. Tapi kenapa kok nggak terlihat pengen memunculkan diri di media sosial? Nah, seperti itu. Padahal kita tahu bahwa hampir semua lah orang-orang yang berpikir bahwa next itu dia akan terpilih lagi menjadi calon legislatif atau menjadi wali kota atau bupati, dia akan memanfaatkan media sosial. Iya. Nah, Anda kenapa jauh dari situ sih, Mas? Ya belum. Nanti saya belajar Mas Indro. tapi ini, Mas, ya saya mungkin agak sedikit mengulang dialog yang pernah kita buat gitu ya. Bahwa Anda sebetulnya menganggap bahwa proses sekarang jadi anggota legislatif dan menjadi ketua DPRD Kota Surabaya itu sebetulnya bukan tujuan juga gitu loh. Iya. Kita masih ada tujuan perjalanan yang jauh dari itu. Anda memang tidak terlalu berambisi di situ. Menurut saya orang punya cita-cita ya. Misalkan saya ketika menjadi anggota DPR, anggota pengurus PDI Perjuangan, selalu ada keinginan untuk menjadi anggota DPR. Ya. Pasti itu. Setiap pengurus partai politik pasti punya angan-angan untuk duduk di legislatif, duduk di eksekutif. Gitu. Hanya kemudian jaraknya kalau semakin jauh atau semakin dekat gitu ya. Tapi Anda tidak menyebut itu sebagai ambisi. Iya. Karena itu kesempatan orang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya yang di tempat pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik gitu. Iya. Semakin sering orang berinteraksi, dia semakin sering merasa dekat dengan gagasan itu dan kemudian terwujudlah gagasan itu. Saya nyalek pertama kali tahun 2004. Waktu itu masih nomor urut dan berada di nomor alas sepatu, kemudian nyalek lagi tahun 2009, kemudian kalah, kemudian saya dilantik menjadi lewat pergantian antar waktu tahun 2012. Ya. Karena yang anggota DPR yang di atas saya kemudian meninggal dunia. Ya. Itu yang disebut dengan takdir kehidupan ya. Keniscayaan sejarah gitu ya. Takdir kehidupan. Takdir kehidupan, keniscayaan sejarah, dan itu sepertinya melekat di kehidupan Mas Awi mulai dari wartawan sampai akhirnya di seorang politisi seperti sekarang. Segala sesuatunya ini kan guyonannya begini, bahwa kita memang punya rencana, tapi kan yang maha punya rencana itu kan bukan kita. Betul. Ya, Mas Awi, Anda sangat dekat dengan masyarakat, gitu ya. Anda dekat dengan masyarakat, bahkan Anda juga dekat dengan kawan-kawan wartawan. Nyaris tidak ada jarak lah di situ. Ya. Apa tidak takut kalau ini nanti terus-terusan dibiarkan, Anda kan akhirnya banyak hal yang harus dikerjakan. Ini ngomong konsentrasi, ngomong prioritas, melayani setiap orang. Iya. Bagaimana dengan ketersediaan energi yang Anda miliki sendiri? Ya, sejauh ini saya bisa kelola itu dengan baik. Ada waktu yang saya sendiri kemudian harus mengerjakan banyak pekerjaan. Ada saatnya saya bersama orang lain dan cukup cair di situasi. Ya. Cukup cair, tidak ada jarak. Kemudian kami bisa ngobrol bersama, bisa ngopi bersama, kemudian bisa makan bersama gitu ya. Ya. Bisa merasakan persoalan orang lain. Itu adalah satu yang penting sebagai pimpinan partai politik, sebagai anggota partai politik, sebagai anggota DPRD dan sebagainya. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya. Karena itu satu yang tidak mudah gitu. Ya. Mas, kembali ke yang tadi soal transisi tadi. Bagaimana peran keluarga waktu itu, Mas? Ya, keluarga saya butuh waktu 3 bulan pada keluarga untuk menjelaskan pada istri saya. Ya. Kebetulan istri saya adalah berlatar belakang guru. Oh iya.
saya ini dari keluarga guru, tapi tidak mengambil jalan kehidupan sebagai guru. Ibu saya adalah guru SD, bapak saya juga berangkat dari guru SD, dan kemudian mertua saya, ayah mertua saya adalah guru SMA, ibu mertua saya adalah guru SD, kemudian istri saya adalah guru fisika. Sementara keluarga guru. Ya, keluarga guru. Jadi saya teramat hafal ya dengan keluarga pendidik itu. Kemudian dari situlah kemudian mungkin karena saling menyesuaikan sehingga saya ketika saya memberitahukan saya ingin beralih dari dunia jurnalistik ke dunia wartawan, istri pun juga kemudian akan bertanya, loh, apakah bagaimana prospeknya? Itu wajar itu, karena apalagi seorang guru, apalagi guru fisika, dia tentu kan perhitungan itu sangat penting, sangat gitu. rasional ya. Sementara saya mengalir apa adanya, gitu, mengalir, dan butuh waktu yang Kenapa kok sampai 3 bulan? 3 bulan. Waktunya kan panjang sekali Iya. akhirnya kan. Saya ingat sekitar tahun akhir 2003, akhir 2003. Saya menyesuaikan berdialog dengan istri saya. Kebetulan anak saya pada waktu itu masih kecil, gitu ya. Iya. Waktu itu Bu Adi sempat mengingatkan. Kebetulan ayah mertua saya dulu pernah jadi anggota DPR dari PNI. Oh iya iya. Itu Nah, akhirnya zaman Orde Baru dulu ya. menjadi salah satu supporting. Ada fraksi dari. Iya. Ya. Waktu itu saya dengar cerita Bu Adi, istrinya Pak Awi ini, Mas Awi ini sempat berpesan. Iya. Kalau nanti jadi anggota dewan, ojo ngisin-ngisini, Pak. Ya, nah, itu gimana maksudnya, Mas? Ya, artinya ya suarakan apa yang harus disuarakan, jangan sampai kemudian menjadi anggota DPR tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk dan sebagainya, gitu. Artinya itu kan sebetulnya jadi motivasi tersendiri. Artinya orang itu harus berperan dengan full, Iya, gitu, iya, iya. dengan total, gitu. Jangan sampai setengah-setengah, gitu. Dan itu sampai sekarang masih dipegang, Mas. Iya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya pribadi belum melihat ada pemberitaan negatif terkait. Ya janganlah. Tentu saja harapannya kita tidak ingin lah Mas Awi ini sebagai orang yang selama ini sudah sangat membantu masyarakat khususnya di daerahnya itu terus kemudian berhadapan dengan situasi yang sulit gitu ya. Mas Awi, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Mas Awi sebagai seorang jurnalis dan sekarang sebagai seorang politisi, setelah nanti misalnya tidak lagi menjadi anggota legislatif, rencananya gimana? Mungkin menulis lagi. Menulis lagi. Iya. Dalam bentuk Menulis buku, itu adalah satu bukan saja keterampilan, tapi suatu yang apa ya sudah mendarah daging pada saya. Iya, iya. Hanya karena kesibukan yang sekarang, saya seringkali masih menulis rilis media, kemudian menulis artikel saya sendiri, gitu ya. Saya tidak mempercayakan pada staff gitu untuk melakukan itu. Karena ada pemikiran yang memang ingin disampaikan di situ. Iya, ya? betul. Pemikiran yang kemudian harus disampaikan dan kemudian itu butuh ketepatan. Gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali Mas Awi. Iya, terima kasih. Kawan-kawan, sobat berita jatim.com, pembicaraan dengan Mas Awi ini harusnya bisa lebih panjang lagi karena dari beliau ini kita bisa menggali banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai catatan buat diri kita sendiri maupun sebagai catatan untuk orang lain. Yang pasti, Mas Awi tadi sudah menyebutkan bahwa ayolah dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang, mari kita bahu-membahu bergotong royong, Ya, betul. bekerja sama untuk melawan dampak COVID. Semoga kita selalu sehat, semoga kita senantiasa sukses. Terima kasih perhatian Anda, salam sehat.